sekalian, kalau kita lihat sekarang ini, dunia sudah semakin hari semakin jahat. Hari ini kalau kita lihat di media sosial, terjadi perang di mana-mana. Israel melawan Palestina. Nah, ini sebagai orang Kristen, mari kita tanggap dengan hal-hal semacam ini. Karena kalau kita tidak tanggap, kita sendiri akan rugi. Kita harus melihat tanda-tanda yang akan terjadi di dunia ini. Coba kita buka di dalam kitab Matius 24 ayat 6 mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar perang. Kalau kita melihat saat ini, perang terjadi di mana-mana. Sebagai orang Kristen, mari kita melihat keadaan semacam ini. Kita harus kembali ke jalan benar. Karena waktu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita harus gunakan sebaik-baiknya. Jangan kita menganggap bahwa dunia ini masih jauh, kita belum akan mati. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mulai hidup di dalam Tuhan, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Setiap hari kita belajar tentang firman Tuhan. Ketika kita sudah mengenal firman Tuhan, kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena percuma kalau kita pintar menyampaikan firman, kalau kita pintar berkhotbah di depan, kita ahli di dalam menyampaikan firman, kita jago di dalam berpuji-pujian, tetapi kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, percuma hidup. Ketika kita mengenal firman, kita harus merubah hidup kita. Ada 3 kekristenan, pilar kekristenan. Yang pertama, ortodoksia, mengikuti ajaran lurus dan benar. Artinya harus mengikuti ajaran Rasul. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang Rasul dengar, apa yang Rasul lihat, apa yang Rasul saksikan tentang sang firman itu, tentang Yesus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu, sehingga ajaran ini turun ke gereja. Disebut gereja yang kudus, rasuli dan apostolik. Kata apostolik mengikuti ajaran Rasul. Ketika kita mengenal firman, ketika firman itu telah sampaikan kepada kita, kita harus jeli. Tanda-tanda akhir zaman sudah dekat. Kita harus kembali ke jalan Tuhan. Bertobatlah, karena waktu ini singkat. Coba lihat, orang masih bersyukur, berterima kasih, masih hidup di Indonesia ini. Coba lihat orang saudara-saudara di Palestina. Ada kalanya orang berpikir, perang antara Palestina dengan Israel ini menyangkut agama. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak demikian. Di Palestina juga ada Kristen. Jangan bilang, itu di sana ada Islam. Juga di Israel sana juga ada Islam. Agama tidak menyelamatkan, tetapi bagaimana kita yang orang sudah mengenal akan kebenaran firman, orang hidup benar di mata Tuhan. Jangan kita menjadi resah di tengah-tengah masyarakat, so kenal firman, malah orang mengadu dombakan antara agama satu dengan yang lain. Masing-masing orang ini punya keselamatan. Jangan sampai kita sendiri, orang Kristen, tidak menjadi contoh di tengah-tengah orang banyak. Jadilah pelaku firman, jadilah contoh, jadilah cermin jiwa yang menghasilkan buah daripada iman itu. Coba kita lihat Matius 24 ayat 7, dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Yang pertama, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini sudah terjadi. Kalau kita lihat ini, bisa memicu ke perang dunia ketiga. Jadi pertanyaan sekarang, apakah kita sebagai orang Kristen siap? Kalau kita tidak siap, rugi kita orang hidup. Kalau kita tidak siap, kapan waktunya Tuhan memanggil kita? Tapi kalau orang siap, tidak masalah. Hidup yang benar, Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku baik, baku-baku sayang.
Jadilah contoh di tengah-tengah masyarakat yang ada. Sehingga apa? Orang itu menjadi garam dan terang dunia. Orang yang tidak mengenal Tuhan, ketika melihat kehidupan kita, berarti orang lihat, aduh, luar biasa orang Kristen itu. Yang kedua, pilar kedua adalah ortolatria, mengikuti ibadah yang benar. Ibadah mengikuti ibadah Rasul. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang benar, ibadah yang sejati. Tetapi ketika kita menunjukkan jati diri kita yang baik, itu lebih baik. Sebagai orang Kristen, jadilah pelaku firman. Yang ketiga, ortodoksia, cara hidup yang benar. Cara yang hidup yang benar seperti apa? Saling tolong antara satu dengan yang lain, tidak memandang dia agama. Oh, ini kok agama beda dengan kita. Bukan seperti itu. Karena Tuhan Yesus saja, ketika dia masih hidup di dunia, dia menunjukkan teladan dan contoh yang baik. Apa yang dia tunjukkan? Bayangkan itu di orang-orang yang banyak menghina dia, termasuk di situ orang Farisi. Bahkan mereka menghina dia. Dia bilang begini, orang Farisi bilang, masa engkau adalah Tuhan, kok duduk di antara para penyamun? Apa kata Tuhan Yesus? Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari orang berdosa. Tuhan memberikan waktu kesempatan setiap manusia agar supaya manusia berbalik dan mengikuti jalan yang benar. Yang tadi kembali di kitab Matius 24, terjadi gempa bumi di mana-mana. Coba lihat, di negara tertentu bahkan banjir. Baru-barusan perang antara Palestina dengan Israel. Di Israel sana, sementara seru-serunya perang, kaget-kaget terjadi bencana. Nah, di sini kalau kita lihat sekarang, orang harus peka. Mari kita orang baku-baku baik, baku-baku sayang. Orang bantu antara satu dengan yang lain. Orang ini negara Indonesia, hidup di tengah-tengah banyak agama. Orang rangkul. Orang harus hidup damai dengan satu dengan yang lain. Hiduplah gotong royong. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kembali lagi kita harus hidup, berusaha hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Tidak gampang mengejar kekudusan. Jaga itu hati, jaga itu pikiran, sehingga orang hidup yang benar. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali ke jalan yang benar. Tuhan mengotok pintu hatimu, hei, sadar, kembalilah ke jalan yang benar. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Kembalilah ke jalan yang benar. Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Karena Yesus mengatakan, ego emi hehodes, kai he alateia kai zoe, omnes archetai proston patere emenimo. Itu bahasa aslinya, bahasa Yunani. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena Injil, di dalam kitab Injil Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi dikatakan barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Galatia 5:24. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hiduplah yang benar, hiduplah sebagai orang Kristen yang betul-betul taat setia kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Saya tutup di Yohanes 3:30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Galatia 2:20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ooh.
keagungan, kejayaan bagi Engkau. Raja kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kalau di hari ini pelayanan komando pasukan Kristus semua dapat berjalan dengan baik. Kami percaya semua itu oleh karena campur tangan Tuhan. Kalau bukan campur tangan Tuhan, semua tidak dapat terlaksana. Tetapi kalau semua dapat berjalan dengan baik, itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Memberkati para hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan di hari ini, yang sudah mengambil bagian dalam melayani pekerjaan-Mu, memberitakan berita sorga, kabar gembira, kabar sukacita, memberitakan Injil di tempat ini. Percaya semua kembali menikmati berkat Tuhan dan yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri rangkaian kegiatan komando pasukan Kristus di saat malam ini. Percaya kami semua akan menikmati membawa berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan semua pasukan komando Kristus di saat ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan mengakhiri dan menutup hanya di dalam satu nama yang heran dan ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan